Aku Umar Said Cokro Aminoto, seorang muslim bumi putra, ketua perkumpulan Syarikat Islam, punya 2 juta anggota, perkumpulan terbesar di India Timur, paham akan hukum-hukum Tuhan. Aku orang Jawa pertama yang menjadi anggota Volkskrad, lulusan Osvia. Kakekku Cokro Negoro I pernah menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Kakekku dari pihak yang lain, Kiai Kasan Besari, adalah kiai terkenal yang mengajarkanku tentang nilai hidup sebagai orang Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kartika Sari Dewi dari kelas 11 Pegasus. Di sini saya akan mereviewkan film yang berjudul Guru Bangsa Cokro Aminoto. Nah, film Guru Bangsa Cokro Aminoto ini ditayangkan pada tahun 2015. Yang merupakan biopik yang mengisahkan perjuangan Haji Umar Said Cokro Aminoto yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Nah, film ini disutradarai oleh Gari Nugroho dan menggambarkan perjalanan hidup Cokro Aminoto dalam melawan kolonial Belanda dan membangun kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat pribumi. Oke guys, adapun alur cerita dari film ini, yaitu pertama film ini itu mengisahkan dari kecilnya Cokro Aminoto yang dimana dia tuh memiliki semangat juang dalam melawani kolonial yang ada pada saat itu. Dan setelah dewasa dia itu bekerja guys dalam pabrik Belanda. Nah, setelah dia bekerja di pabriknya Belanda, dia prihatin guys melihat buruh pribumi yang dia ada di sana. Nah, dari situlah dia mendorong untuk berjuang melalui tulisan-tulisannya, dari surat-surat kabar, dan juga dari berbagai organisasi yang telah diikuti dia. Karena semangat juangnya melihat penderitaan dari buruh-buruh kita, guys. Jadi kayak dia prihatin lah, sedih lah gitu. Nah, ada pun salah satu momen penting dalam film ini yang dimana Cokro Aminoto dapat merelai atau meredakan kerusuhan antara pribumi dengan Tionghoa yang ada di Surabaya. Nah, ternyata kerusuhan tadi itu yang pribumi dengan Tionghoa itu diakibatkan oleh hasutannya Belanda, guys. Makanya itu kayak momen penting lah. Guys, si Cokro Aminoto ini kemudian tuh dia diangkat guys menjadi ketua SDI atau Serikat Dagang Islam yang kemudian diubah menjadi SI atau Serikat Islam. Nah, dengan itu dia dapat memperluas perjuangan melawan kolonial guys. Itu makanya dia diangkat menjadi ketua. Nah, dalam kepemimpinan dia dalam Serikat Islam ini dapat membuat perkembangan yang cukup pesat guys, di mana diikuti oleh 2 juta orang guys. Nah, film ini juga menampilkan guys di mana Cokro Aminoto ini sebagai pembimbing lah di tokoh-tokoh besar Indonesia kita, contohnya seperti Soekarno dan juga Agus Salim yang dimana dia ajarkan kedua tokoh itu di rumahnya yaitu yang di Surabaya guys. Nah, kelebihan film ini tuh pada karakter yang solid, yang dimana pemeran utama yaitu Cokro Aminoto yang diperankan oleh Reza Rahadian dapat membawa suasana wibawanya Cokro Aminoto guys. Dan juga guys, selain aktor utama tadi, ada juga aktor pendukung yang dimana didukung oleh aktor-aktor senior guys seperti Christine Hakim dan juga Lukman Sardi. Nah, ada pun kelebihan yang kedua itu yang pada setting dan juga sinematografinya guys. Nah, yang dimana film ini menampilkan era kolonial yang dimana visualnya yang sangat autentik guys. Nah, dengan kostum dan juga latar yang detail guys, seolah membawa kita ke era-era yang masa lampau guys. Nah, pada kelebihan yang ketiga itu adanya pesan nasionalisme yang kuat. Selain menceritakan sejarah, film ini juga melambungkan nilai-nilai persatuan, keadilan, dan juga pentingnya pendidikan di era penindasan saat itu guys. Dan ada pun kekurangan dalam film ini menurut saya dan juga beberapa kritikan dari penonton yang telah menonton sebelumnya, yaitu alur cerita yang terlalu terburu-buru, terutama pada karakter si Cokro Aminoto yang pada perpindahan dia itu dari Semarang ke Surabaya. Dan juga pada film ini karakter utama si Cokro Aminoto itu didesain terlalu sempurna guys, sehingga
konflik pada dia itu, terutama konflik batinnya itu tidak mendalam, tidak dinampakkan sekali guys. Jadi itulah kekurangan dari film ini menurut saya dan juga beberapa penonton yang saya lihat lah reviewnya juga guys. Adapun kesimpulan dalam film ini yaitu Guru Bangsa Cokroaminoto adalah film yang penting yang dimana menggambarkan perjuangan pergerakan nasional di Indonesia ini guys. Dan juga meskipun ada beberapa kekurangan dalam film ini, namun film ini juga tetap disajikan dengan sebaik-baiknya. Seperti sosok Cokroaminoto yang didesain sebagai inspirasi perjuangan tanpa kekerasan guys. Nah, film ini juga cocok ditonton oleh yang suka nonton sejarah dan juga biotik guys. Jadi sekianlah kesimpulan dan juga review film mengenai Guru Bangsa Cokroaminoto. Oke guys, jadi itulah review film Guru Bangsa Cokroaminoto. Itu review singkat dan juga kritik dari saya yang dimana film ini cukup bagus walaupun ada beberapa kekurangannya, namun kita sebagai anak bangsa harus juga lah menonton film-film seperti ini supaya membuat semangat kita lebih membara dari contoh-contoh pejuang kita pada zaman dulu guys. Nah, sekian dari saya Kartika Sari Dewi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.